Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian Total Quality Management atau TQM. Dalam istilah Indonesia, Total Quality Management disebut manajemen mutu terpadu yang juga disebut manajemen kualitas terpadu. Lalu, apa sih TQM itu? Total Quality Management itu adalah sebagai suatu sistem yang dilaksanakan dalam jangka panjang dan terus-menerus untuk memuaskan konsumen dengan meningkatkan kualitas produk perusahaannya. Total Quality Management adalah strategi yang bertujuan untuk membuat semua proses dalam suatu organisasi sadar akan kualitas. Suatu pendekatan manajemen dalam suatu organisasi yang berfokus pada kualitas, mengandalkan partisipasi seluruh anggota, dan bertujuan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan terhadap pelanggan dan memberi manfaat bagi seluruh karyawan, anggota organisasi, dan masyarakat. Istilah Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu di Indonesia dikenal dengan TQM pertama kali lahir atas respon terhadap munculnya krisis produktivitas. Fenomena ini mencuat di dunia industri yang melibatkan negara-negara industri, terutama di Jepang dan Amerika pada tahun 1970-an dan 1980-an. Pada saat itu, banyak barang buatan Jepang di pasar Amerika dan Kanada. Sementara itu, di Amerika Utara berada dalam periode dengan inflasi tertinggi dan pengangguran yang tinggi karena krisis produktivitas ini. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan produktivitas. Akan tetapi, persoalannya ternyata tidak sesederhana itu, karena unsur pembentuk produktivitas yang terdiri dari output dan input dari proses banyak jenisnya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu karakteristik Total Quality Management. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Pelanggan merupakan sosok yang harus dilayani, di mana perhatian difokuskan pada kebutuhan dan harapan para pelanggan. Untuk setiap organisasi yang menerapkan Total Quality Management harus benar-benar mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis kebutuhan dan harapan pelanggannya agar bisa memuaskan pelanggan, di mana produk atau jasa yang dibuat atau diberikan harus sesuai dengan keinginan para pelanggan. Yang kedua, ada obsesi terhadap kualitas. Dalam organisasi yang menerapkan Total Quality Management, obsesi utama suatu perusahaan yaitu meningkatkannya kualitas, baik itu kualitas produk atau jasa, tenaga kerja, proses, dan lingkungan kerja, di mana kualitas merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan karyawan serta dalam menarik konsumen atau pelanggannya. Yang ketiga, pendekatan ilmiah. Pendekatan ini sangat diperlukan dalam penerapan Total Quality Management, terutama untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang didesain tersebut. Yang keempat, ada komitmen jangka panjang Total Quality Management. Merupakan suatu paradigma baru dalam melaksanakan bisnis. Untuk itu dibutuhkannya budaya perusahaan yang baru. Oleh karena itu, komitmen jangka panjang sangat penting guna mengadakan perubahan budaya agar penerapan Total Quality Management dapat berjalan dengan baik. Yang kelima, ada kerjasama tim. Dalam organisasi yang dikelola secara tradisional, seringkali diciptakan persaingan antar departemen yang ada dalam organisasi tersebut agar daya saingnya bangkit. Sementara itu, dalam organisasi yang menerapkan Total Quality Management, kerjasama tim, kemitraan, dan hubungan dijalin dan dibina baik antar karyawan perusahaan maupun dengan pemasok, lembaga pemerintah, dan masyarakat sekitarnya. Yang keenam, ada perbaikan sistem berkesinambungan. Setiap produk atau jasa dihasilkan dengan memanfaatkan proses-proses tertentu di dalam suatu sistem atau lingkungan. Oleh karena itu, sistem yang ada perlu diperbaiki secara terus-menerus agar kualitas yang dihasilkannya dapat makin meningkat. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan dewasa. Organisasi yang menerapkan Total Quality Management, pendidikan dan pelatihan merupakan faktor yang fundamental. Setiap orang diharapkan dan didorong untuk terus belajar. Dengan belajar, setiap orang dalam perusahaan dapat meningkatkan keterampilan, teknis, dan keahlian profesionalnya. Yang kedelapan, kebebasan yang terkendali dalam Total Quality Management. Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan unsur yang sangat penting.
Hal ini dikarenakan unsur tersebut dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab karyawan terhadap keputusan yang telah dibuat. Yang kesembilan, ada kesatuan tujuan agar total quality management dapat diterapkan dengan baik. Maka perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan. Dengan demikian, setiap usaha dapat diarahkan pada tujuan yang sama. Yang ke-10, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan agar dapat meningkatkan kemungkinan dihasilkannya keputusan yang baik, rencana yang baik, atau perbaikan yang lebih efektif, karena juga mencangkup pandangan dan pemikiran dari pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan situasi kerja serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas keputusan dengan melibatkan orang-orang yang harus melaksanakannya. Yang ke-9, ada kesatuan tujuan agar total quality management dapat diterapkan dengan baik. Maka perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan. Dengan demikian, setiap usaha dapat diarahkan pada tujuan yang sama. Yang ke-10, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan agar dapat meningkatkan kemungkinan dihasilkannya keputusan yang baik, rencana yang baik, atau perbaikan yang lebih efektif, karena juga mencangkup pandangan dan pemikiran dari pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan situasi kerja serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas keputusan dengan melibatkan orang-orang yang harus melaksanakannya. Yang ke-9, ada kesatuan tujuan agar total quality management dapat diterapkan dengan baik. Maka perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan. Dengan demikian, setiap usaha dapat diarahkan pada tujuan yang sama. Yang ke-10, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan agar dapat meningkatkan kemungkinan dihasilkannya keputusan yang baik, rencana yang baik, atau perbaikan yang lebih efektif, karena juga mencangkup pandangan dan pemikiran dari pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan situasi kerja serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas keputusan dengan melibatkan orang-orang yang harus melaksanakannya. Yang ke-9, ada kesatuan tujuan agar total quality management dapat diterapkan dengan baik. Maka perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan. Dengan demikian, setiap usaha dapat diarahkan pada tujuan yang sama. Yang ke-10, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan agar dapat meningkatkan kemungkinan dihasilkannya keputusan yang baik, rencana yang baik, atau perbaikan yang lebih efektif, karena juga mencangkup pandangan dan pemikiran dari pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan situasi kerja serta meningkatkan. Lalu di sini saya akan menjelaskan konsep total quality management. Konsep total quality management ini memerlukan komitmen semua anggota organisasi terhadap perbaikan seluruh aspek manajemen organisasi. Pada dasarnya, konsep total quality management ini mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama strategi nilai pelanggan. Nilai pelanggan adalah manfaat yang dapat diperoleh pelanggan atas penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan dan pengorbanan pelanggan untuk memperolehnya. Strategi ini merupakan perencanaan bisnis untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan termasuk karakteristik produk, cara penyampaian, pelayanan, dan sebagainya. Yang kedua, sistem organisasional. Sistem organisasional berfokus pada penyediaan nilai bagi pelanggan. Sistem ini mencangkup tenaga kerja, material, mesin atau teknologi, proses, metode operasi, dan pelaksanaan kerja. Yang ketiga, perbaikan kualitas berkelanjutan. Perbaikan kualitas diperlukan untuk menghadapi lingkungan eksternal yang selalu berubah, terutama perubahan selera pelanggan. Konsep ini menuntut adanya komitmen untuk melakukan pengujian kualitas produk secara kontinu. Dengan perbaikan kualitas produk secara kontinu, maka dapat memuaskan keinginan pelanggan. Pembahasan selanjutnya mengenai prinsip total quality management. Ada 4 prinsip utama dalam total quality management. 4 prinsip tersebut adalah yang pertama, kepuasan pelanggan. Pelanggan itu sendiri meliputi pelanggan internal dan pelanggan eksternal.
Kebutuhan pelanggan diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek, termasuk di dalamnya mengenai harga, keamanan, dan ketepatan waktu. Oleh karena itu, segala aktivitas perusahaan harus dikoordinasikan untuk memuaskan para pelanggan. Yang kedua, respect terhadap setiap orang. Setiap orang dalam organisasi diperlakukan dengan baik dan diberikan kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tim pengambilan keputusan. Yang ketiga, manajemen berdasarkan fakta. Maksudnya bahwa setiap keputusan selalu didasarkan pada data. Yang terakhir, perbaikan berkesinambungan. Agar dapat sukses, setiap perusahaan perlu melakukan proses sistematis dalam melaksanakan perbaikan secara berkesinambungan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat TQM. TQM adalah untuk memberikan produk atau jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan pasar konsumen secara terus-menerus, yang pada gilirannya akan menumbuhkan pembelian berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan produktivitas produsen dengan akibat penurunan biaya produksi. Implikasi dari hal tersebut bahwa manajemen TQM harus mempunyai visi, misi, dan kemampuan untuk mengembangkan pasar yang sudah ada maupun dapat mengantisipasi kebutuhan produk atau jasa yang akan datang yang saat ini mungkin belum ada sama sekali. Selanjutnya, manfaat total quality management bagi perusahaan. Yang pertama, terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan. Yang kedua, staf lebih termotivasi. Yang ketiga, produktivitas meningkat. Yang keempat, biaya turun. Yang kelima, produk cacat berkurang. Yang keenam, permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Yang ketujuh, membantu terciptanya teamwork. Yang kedelapan, hubungan antara staf departemen yang berbeda lebih mudah. Selanjutnya ada elemen pendukung TQM. Agar sukses dalam menerapkan TQM, suatu organisasi harus berkonsentrasi pada 8 elemen kunci, yaitu yang pertama etika, yang kedua integritas, yang ketiga kepercayaan, yang keempat pendidikan dan pelatihan, yang kelima kerja sama tim, yang keenam kepemimpinan, yang ketujuh komunikasi, dan terakhir penghargaan. Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian 5S. Yang 5S adalah metode pengorganisasian lingkungan kerja untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 5S ini berasal dari Jepang dan diperkenalkan oleh Hiroyuki Hirano pada tahun 1980-an. 5S berasal dari 5 kata dalam bahasa Jepang. Yang pertama itu seiri, memilah barang dan menyingkirkan barang yang tidak diperlukan. Yang kedua itu ada seiton, menata barang agar mudah diakses. Yang ketiga itu ada seiso, membersihkan lingkungan kerja. Yang keempat ada seiketsu, yaitu menjaga kebersihan dan keteraturan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir shitsuke, yaitu menjadikan praktik 5S ini sebagai kebiasaan secara terus-menerus. Metode ini digunakan secara luas untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien, bersih, rapi, dan aman. Manfaat 5S yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, menurunkan resiko kecelakaan kerja. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk. Yang keempat, meningkatkan kepuasan karyawan. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Cara penerapan 5S, seiri, yaitu memilah barang dan menyingkirkan barang yang tidak diperlukan. Implementasinya, identifikasi barang-barang yang tidak diperlukan dan buang barang tersebut. Yang kedua, seiton, menata barang agar mudah diakses. Tentukan lokasi dan tata letak untuk menyimpan barang agar mudah diakses dan ditemukan. Yang ketiga ada seiso, membersihkan lingkungan kerja. Implementasinya yaitu bersihkan lingkungan kerja dari debu, kotoran, dan benda-benda yang tidak diperlukan. Selanjutnya ada studi kasus Total Quality Management dalam lingkungan kerja, yaitu peran kepemimpinan transformasional dalam implementasi Total Quality Management pada transformasi PT KAI oleh Ignatius Jonan. Studi kasus yang dilakukan oleh Novita Sari dan Jana pada tahun 2025 terhadap penerapan kepemimpinan transformasional dalam implementasi Total Quality Management pada transformasi PT KAI oleh Ignatius Jonan. Hasil analisis data wawancara menunjukkan bahwa dalam proses transformasi PT Kereta Api Indonesia, Bapak Ignatius Jonan menerapkan beberapa penerapan tentang Total Quality Management dalam kepemimpinannya. Yang pertama adalah berfokus pada pelanggan. Ignatius Jonan berhasil mentransformasi PT KAI Indonesia dengan menjadikan kepuasan pelanggan sebagai inti dari setiap inovasi dan perubahan. Di bawah kepemimpinannya,
Jonan memprioritaskan peningkatan layanan, termasuk modernisasi armada, perbaikan jadwal yang lebih tepat waktu, dan pengolahan stasiun yang lebih bersih serta ramah pengguna, serta memperkenalkan sistem tiket online yang memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan atau mengurangi antrian dan meningkatkan transparansi. Dengan pendekatan ini mencerminkan komitmen KAI untuk terus memperbaiki layanan terbaik yang menjadikan kebutuhan pelanggan sebagai inti dari transformasi perusahaan. Yang kedua ada keterlibatan total karyawan. Dalam mentransformasi PT Kereta Api Indonesia, Ignatius Jonan menekankan pentingnya keterlibatan total dari seluruh karyawan. Ia mendorong budaya kerja yang kolaboratif dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk semua level karyawan. Jonan percaya bahwa perubahan besar hanya dapat tercapai jika seluruh tim memiliki visi yang sama dan merasa memiliki terhadap tujuan perusahaan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan dan motivasi karyawan, tetapi juga memperkuat komitmen mereka terhadap transformasi KAI. Yang ketiga, ada berpusat pada proses. Menerapkan pendekatan yang berpusat pada proses untuk memastikan setiap langkah operasional KAI berjalan lebih efisien dan terstandarisasi. Pemetaan alur kerja dan memperbaiki proses yang dinilai lambat atau tidak efektif sehingga menghasilkan layanan yang lebih andal. Dengan memastikan semua aspek operasional, mulai dari jadwal kereta hingga kebersihan stasiun berjalan dengan sesuai prosedur. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keselamatan, tetapi juga memastikan keberlanjutan transformasi KAI dengan fokus pada pelayanan yang lebih baik dan terjangkau bagi masyarakat luas. Yang keempat ada sistem terpadu. Transformasi KAI di bawah kepemimpinan Ignatius Jonan melibatkan pembangunan sistem terpadu yang menghubungkan berbagai aspek operasional dan layanan. Sistem terpadu ini memungkinkan pelanggan mendapatkan pengalaman yang mulus, mulai dari pembelian tiket hingga perjalanan, sekaligus memberikan data yang akurat bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja. Transformasi ini memperkuat posisi KAI sebagai penyedia transportasi yang andal. Namun, tantangan tetap ada untuk meningkatkan layanan yang nyaman, terjangkau, dan kompetitif di berbagai segmen pasar, terutama pada masa-masa padat penumpang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai studi kasus yang kedua. Permasalahan utama yang ditemukan pada studi kasus yang dilakukan di Toko Kain Sentral Malang adalah tercampurnya barang-barang yang sudah tidak terpakai dengan barang-barang yang siap untuk didisplay, kondisi gudang yang berantakan dan tidak terorganisir, tidak adanya sistem pelabelan dan pencatatan stok, serta kurangnya kesadaran karyawan akan pentingnya kebersihan dan keteraturan tempat kerja. Akibatnya, efisiensi kerja menjadi rendah, barang-barang mudah rusak, dan pelayanan kepada pelanggan menjadi kurang optimal. Setelah implementasi metode 5S ini, Toko Kain Sentral mengalami perubahan yang signifikan. Barang-barang menjadi lebih tertata, pencarian barang oleh karyawan menjadi lebih cepat dan efisien, kondisi toko dan gudang yang menjadi lebih bersih dan nyaman, serta karyawan menunjukkan sikap yang lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas mereka. Tidak hanya itu, produktivitas toko meningkat karena alur kerja menjadi lebih struktur dan sistematis. Dengan demikian, penerapan metode 5S di Toko Kain Sentral terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi, keefektivitas, dan produktivitas kerja. Budaya kerja yang positif dapat terbentuk jika seluruh pihak memiliki kesadaran dan tanggung jawab bersama untuk menjaga dan mengembangkan sistem kerja yang telah dirancang dengan baik. Setelah implementasi metode 5S ini, Toko Kain Sentral mengalami perubahan yang signifikan. Barang-barang menjadi lebih tertata, pencarian barang oleh karyawan menjadi lebih cepat dan efisien, kondisi toko dan gudang yang menjadi lebih bersih dan nyaman, serta karyawan menunjukkan sikap yang lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas mereka. Tidak hanya itu, produktivitas toko meningkat karena alur kerja menjadi lebih struktur dan sistematis. Dengan demikian, penerapan metode 5S di Toko Kain Sentral terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi, keefektivitas, dan produktivitas kerja. Budaya kerja yang positif dapat terbentuk jika seluruh pihak memiliki kesadaran dan tanggung jawab bersama untuk menjaga dan mengembangkan sistem kerja yang telah dirancang dengan baik. Setelah implementasi metode 5S ini, Toko Kain Sentral mengalami perubahan yang signifikan. Barang-barang menjadi lebih tertata, pencarian barang oleh karyawan menjadi lebih cepat dan efisien, kondisi toko dan gudang yang menjadi lebih bersih dan nyaman, serta karyawan menunjukkan
sikap yang lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas mereka. Tidak hanya itu, produktivitas toko meningkat karena alur kerja menjadi lebih struktur dan sistematis. Dengan demikian, penerapan metode 5S di toko kain sentral terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi, keefektivitas, dan produktivitas kerja. Budaya kerja yang positif dapat terbentuk jika seluruh pihak memiliki kesadaran dan tanggung jawab bersama untuk menjaga dan mengembangkan sistem kerja yang telah dirancang dengan baik. Setelah implementasi metode 5S ini, toko kain sentral mengalami perubahan yang signifikan. Barang-barang menjadi lebih tertata, pencarian barang oleh karyawan menjadi lebih cepat dan efisien, kondisi toko dan gudang yang menjadi lebih bersih dan nyaman, serta karyawan menunjukkan sikap yang lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas mereka. Tidak hanya itu, produktivitas toko meningkat karena alur kerja menjadi lebih struktur dan sistematis. Dengan demikian, penerapan metode 5S di toko kain sentral terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi, keefektivitas, dan produktivitas kerja. Budaya kerja yang positif dapat terbentuk jika seluruh pihak memiliki kesadaran dan tanggung jawab bersama untuk menjaga dan mengembangkan sistem kerja yang telah dirancang dengan baik.